Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Gorontalo Menyapa bersama saya Elma Watijaya. Pada edisi kali ini kita akan membahas Tumbilotohe, keindahan budaya Gorontalo. Pemirsa, Tumbilotohe atau Malam Pasang Lampu dilaksanakan pada malam ke-27 Ramadan atau 3 hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Tentunya masyarakat sangat antusias untuk mempersiapkan Tumbilotohe atau Malam Pasang Lampu ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dutohe Barat bersama Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Untuk membahas bagaimana persiapan Tumbilotohe di Gorontalo, sudah bersama saya 3 narasumber, yaitu staf ahli Bupati Bone Bolango, Dr. Andus Safri Puili MAP. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan sudah bergabung bersama kami Ketua Panitia Penyelenggara Festival Tumbilotohe, Bapak Arfan Akuba SPD. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Kabar baik. Salam sehat ya Pak ya? Sehat. Baik. Dan sudah bergabung bersama kami pemirsa pemuda desa Bapak Roni Yunus. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salam sehat. Ya, sehat. Oke. Dan pemirsa, tradisi Tumbilotohe tentunya selalu dinantikan oleh masyarakat di Gorontalo karena ingin tentunya menyaksikan bagaimana semarak Tumbilotohe yang ada di Gorontalo. Dan pemirsa, kita bisa melihat festival-festival Tumbilotohe beberapa titik lokasi yang ada di Gorontalo. Dan untuk membahas hal ini, saya langsung kepada Bapak staf ahli dari Bupati Bone Bolango. Pak, saya ingin penasaran nih Pak, bagaimana dari Bapak melihat dari tahun ke tahun tradisi Tumbilotohe yang ada di Gorontalo ini Pak? Ya, Assalamualaikum para pemirsa TVRI di mana saya berada, Mbak Elma. Tradisi Tumbilotohe di Provinsi Gorontalo, khususnya di Bone Bolango, itu konon sudah dimulai abad ke-15. Ini merupakan suatu tradisi para leluhur kita, di mana Tumbilotohe itu artinya sepasang lampu. Sepasang lampu. Dan kegiatan seperti ini dari tahun ke tahun dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo, di mana kegiatan-kegiatan Tumbilotohe ini dilaksanakan, konon diyakini pada saat itu dilaksanakan pada malam-malam turunnya Lailatul Qadar ya, di malam-malam ganjil. Dan ini kebetulan dilaksanakan sangat meyakini, umat Islam sangat meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Walaupun memang dalam Al-Quran itu di seluruh bulan Ramadan dan terutama di malam-malam ganjil. Oleh sebab itu untuk di Gorontalo itu dimulai pada malam ke-27 Ramadan, di mana ini dilaksanakan seluruh. Dan dulu ya itu diawali dengan adanya Tumbilotohe itu dengan damar ya, kemudian diganti dengan lampu minyak kelapa, kemudian lanjut dengan lampu yang pakai minyak, lampu botol pakai minyak tanah. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ini sudah dipakai dengan listrik yang lebih modern. Dan kita memang ke depan akan mendesain grand ya, grand Tumbilotohe di mana ramah lingkungan, polusi. Dengan Tumbilotohe juga kan dengan listrik juga ini akan tidak menciptakan polusi. Dan demikian juga dengan minyak tanah yang bahan bakunya minyak tanah semakin langka. Insya Allah ke depan ini akan terus dikembangkan dan akan disemarakan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menggerakkan seluruh masyarakat, meminta dukungan partisipasi dari seluruh masyarakat. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun, contoh yang ada di Desa Tanggilingo dan Desa Dutohe Barat ini bergotong royong, berpartisipasi dengan semangat Ramadan ya. Ini melaksanakan kegiatan Tumbilotohe. Demikian. Baik.
Dari Pak Arfan sendiri, Ya. seperti apa melihat Pak tradisi Tumbilo Tohe dari tahun ke tahun yang kita melihat dengan hari ini sudah banyak perkembangan juga ya, tentunya perubahan yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Kalau dulu kita masih banyak tuh melihat lampu botol di jalanan, tapi kalau sekarang kita melihat lampu-lampu listrik. Nah, seperti apa dari Bapak melihatnya? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat perkembangan Tumbilo Tohe yang ada di Gorontalo itu dari tahun ke tahun, walaupun tidak mematikan tradisi awalnya itu lampu botol pada malam itu tetap ada, walaupun sudah dikreasi dengan lampu-lampu listrik ya. Jadi perkembangannya memang semakin dari tahun ke tahun, perkembangannya kreasi dari anak-anak muda itu cukup luar biasa ya. Dibuat satu destinasi yang menarik ya, apalagi sekarang itu musimnya selfie ya. Orang suka-suka tempat-tempat spot-spot yang menarik ya. Jadi anak muda berkreasi ya untuk mengadakan Tumbilo Tohe ini ya. Tapi satu lagi, tidak meninggalkan lampu botolnya yang dari dulu kata Pak Stafan tadi damar ya. Pada mala ya istilahnya bahasa Gorontalo ya. Memang tujuan esensi daripada Tumbilo Tohe inilah untuk menerangi jamaah ke masjid, untuk tahajud, untuk itikaf di masjid, bayar zakat ya. Itu tujuan dari Tumbilo Tohe itu, diterangi jalannya pada bulan-bulan sudah yang ke-27 ya, jalannya kan udah gelap dulu ya, udah gelap. Nah, ini diinisiatif oleh leluhur kita ya, orang-orang tua kita itu dipasang lampu di depan rumah ya, sepanjang jalan ke masjid. Nah, ini alhamdulillah dilestarikan terus oleh masyarakat Gorontalo dan semakin berkembang. Bahkan orang-orang Gorontalo yang ada di luar daerah rindu ya kalau lihat lampu botolnya. Malam tanggal 27 itu orang-orang Gorontalo rindu dengan kampungnya. Iya, betul sekali Pak Arfan. Seperti halnya dengan anak-anak yang ada di rantauan, ketika melihat postingan-postingan di media sosial, ya sangat rindu dengan kampung halamannya di Gorontalo, apalagi di momen Tumbilo Tohe seperti ini. Dari Pak Roni sendiri, melihat seperti apa sih Pak tradisi yang ini juga semakin lama semakin berubah ya, meskipun tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arfan ya, masih dipadukan atau dikreasikan dengan ada lampu botol dan juga lampu-lampu listrik. Dari pemuda desa seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pemuda ya. Ini menyikapi bahwa perkembangan dari tahun ke tahun untuk masalah Tumbilo Tohe ini memang sangat luar biasa perkembangan. Kita lihat dari tahun ke tahun itu, kalau yang dulunya masih memakai lampu botol, sekarang kita kolaborasi dengan lampu listrik. Ini sangat luar biasa dan kita sebagai perwakilan dari Rema Muda menginisiatif kreativitas yang dari anak muda itu kita kembangkan lewat Tumbilo Tohe. Terima kasih. Ya, baik. Oke, Pak Safri, saya lagi penasaran dengan tadi sudah disampaikan oleh beberapa tadi ada perubahan-perubahan yang terjadi, dikreasikan juga, artinya tidak meninggalkan konsep tradisionalnya. Nah, bagaimana? Apakah ini masih ada unsur atau segi nilai budaya yang bisa kita dapatkan dari hal ini, Pak? Iya, untuk walaupun sudah desain semakin tetap kita mendapatkan nilai. Jadi beda tradisi dan budaya ya. Iya. Nah, jadi kebiasaan turun menurun. Untuk walaupun sudah desain semakin berubah, tapi tadi sudah dikatakan oleh Pak Arfan, ini tidak akan tetap menggunakan lampu, tidak akan melupakan juga yang lampu-lampu tradisional. Dia walaupun memasang lampu yang modern, tetap menggunakan campuran lampu yang menggunakan lampu botol. Mengenai apakah tetap masih ada kaitan dengan tidak mempengaruhi budaya, saya kira tidak, karena esensi daripada penggunaan lampu penerangan ini adalah untuk menerangi jalan. Jadi nilai-nilai keinginan para leluhur kita pada saat itu masang pada malah lampu untuk menerangi jalan ke masjid, di mana mereka ingin mengejar malam Lailatul Qadar ini semalam untuk mereka berupaya tidak tidur dan menggunakan penerangan. Ya. Jadi
mengenai supaya ada kaitan dengan budaya tidak mengurangi karena ada penerangannya. Iya betul. Barangkali. Sebetulnya ini untuk membantu bagi kita Ya. sebagai umat muslim yang itikaf di masjid Ya. ya, Pak, untuk menerangi. Seperti Nah, itu. saya ke Pak Roni kembali nih. Pak Roni ini sebagai pemuda, biasanya pemuda itu paling kritis, Pak. Nah, ini dari pemerintah memandang ini tidak mengurangi nilai budaya apabila ada perubahan ya meskipun sudah dikreasikan. Dari pemuda sendiri melihatnya seperti apakah ini juga menghilangkan nilai budaya atau nilai lokalnya? Ya, terima kasih. Kalau dari pemuda, alhamdulillah kalau kita lihat dari perkembangan dari zaman ke zaman itu, ini tidak merubah sama sekali atau mempengaruhi budaya yang ada di Gorontalo. Salah satunya ini mengenai lampu botol atau padamala yang seperti apa yang dikatakan oleh yang sudah dijelaskan oleh Bapak Asisten tadi, bahwa mana lampu botol ini fungsinya ini yang dari tahun ke tahun itu yang dari zaman dulu untuk menerangi para masyarakat atau jamaah masjid untuk datang ke masjid untuk melakukan itikaf atau sholat tahajud. Ya, seperti itu pandangan saya. Baik, Pak Arfan sendiri bagaimana Pak? Apakah ini mengurangi nilai budayanya dan sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan ini? Ya, kalau saya pikir memang tidak mengurangi sama sekali budaya dari Tumbilatohe itu ya. Tradisi ini tetap dipertahankan. Kita bisa lihat ya di setiap rumah dinas atau di masjid besar kabupaten itu harus ada tradisi bupati harus memasang lampu ya, lampu botol asli ya dari rumah dinas itu ya. Pasang pertama itu dengan lampu botol. Itu tradisi itu tidak bisa hilang. Itu pemangku adat sudah mewajibkan bupatinya untuk memasang lampu itu di depan masjid atau di depan rumah dinas. Nah, ini budaya itu tidak akan hilang ya. Itu dijaga, dilestarikan oleh pemangku adat itu memang benar-benar menjaga budaya ini jangan sampai hilang. Walaupun kreasi dari anak-anak muda ya itu cukup bagus juga ya kalau kita lihat ya, itu menyenangkan hati masyarakat itu gembira menyambut Lebaran Idul Fitri, senang ya. Lampu terang di jalan terang ya. Iya. Dan memang banyak juga yang terpengaruh ya. Tidak ada juga ya 1-2 orang yang tidak terpengaruh dengan keramaian tidak ke masjid lagi. Tapi ini dari kita yang ada di masjid ini tetap kita himbau ya. Mari kita tetap berkumpul di masjid ya. Untuk setelah itu baru bisa lihat-lihat lah keramaian lampu. Baik, kita melihat Pak Supri saat ini yang ikut atau berpartisipasi begitu yang merayakan Tumbilatohe ini masih kurang sedikit Pak. Bahkan kalau kita lihat di jalan hanya ada beberapa titik lokasi yang sangat terlihat itu begitu antusias begitu merayakan malam Tumbilatohe. Dari Bapak sendiri melihat sebagai pemerintah, kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, memang ini tradisi ya. Tradisi pasang Tumbilatohe ini memang keinginan kami ini dari tahun ke tahun akan lebih semarak. Dan kebetulan memang saat ini kami melihat benar sekali ada pengurangan ya. Iya. Ini beberapa hal yang sangat mempengaruhi. Pertama karena minyak tanah ya, sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak tanah. Kemudian demikian juga dengan bahan bakarnya seperti minyak kelapa juga, minyak tanah, sehingga inilah yang barangkali sedikit mengurangi termotivasinya masyarakat. Tetapi kami berupaya akan terus ada walaupun sedikit dan lebih mendesain lagi dengan yang lebih modern. Keuntungan yang lebih modern lagi dengan pasang listrik ini saya katakan tadi adalah greennya, green Tumbilatohe ke depan, sehingga dengan listrik juga kita kan mengurangi polusi udara jadi segar. Nah, ini barangkali ini juga ada DP nilai tambah. Dan untuk agar supaya lebih semarak lagi tahun depan, kami pemerintah daerah terus berkomitmen, terus berupaya semaksimal mungkin. Memang keterbatasan sekarang dengan kenaikan harga sembako dengan ekonomi masyarakat. Iya. Sehingga mengurangi animo dari masyarakat untuk, tetapi sebetulnya masyarakat punya keinginan besar untuk itu. Dan buktinya ya punya keinginan masyarakat. Tapi alhamdulillah di beberapa tempat, contoh juga yang saya kali ini dengan ada gerakan-gerakan yang memang semangat dari baik takmirul masjid, tokoh masyarakat, pemuda untuk tetap menggalakkan ini. Barangkali ini lebih meriah lagi. Barangkali ini Mbak. Oke.
Dan kemeriahan seperti ini memang sulit sekali kita temukan. Bahkan untuk melihat kegiatan-kegiatan seperti ini ya mungkin hanya orang-orang yang terdekat saja yang mengetahui begitu. Nah, Pak Arpan, terkait dengan tadi kesulitan menemukan minyak tanah, mendapatkan minyak tanah, kesulitan juga melihat saat ini yang jarang lagi orang melihat ada yang jual lampu botol. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut Pak selaku masyarakat juga nih Pak? Ya, artinya sekarang ini kan mungkin sulit untuk beli minyak tanah. Ya, oke, terima kasih. Ya, memang usaha dari pemerintah untuk tetap mengadakan bahan bakar minyak tanah ini tetap walaupun sedikit, ya, tetap masih ada di Gorontalo, tapi ada kemungkinan minyak tanah itu akan hilang, ya, akan ganti dengan gas. Nah, untuk itu ya ada beberapa kreasi yang akan kita kembangkan nanti untuk tidak menggunakan minyak tanah lagi, ya. Sementara kita lihat-lihat, kita pelajari dari leluhur, dari orang-orang tua menggunakan pepaya yang dibelah, ya, kemudian ditaruh, ya, dicampur dengan minyak kelapa, ya. Nah, ini juga karena pekerjaan agak rumit dan memerlukan buah pepaya banyak, ya. Jadi mungkin hanya beberapa tempat, ya. Kalau memang betul-betul minyak tanah sudah tidak ada lagi, ya, kita lihat himbauan dari pemerintah bagaimana. Kalau memang betul-betul tidak ada, ya, tapi biasanya pemerintah itu tetap ada inisiatifnya, ya. Buktinya, ya, itu ada perintah model Arkus untuk Kabupaten Bulubalang itu dimunculkan, ya. Jadi itu perhatian pemerintah itu sangat besar untuk budaya ini. Dan tadi Pak Arpan sempat menyebutkan ada pepaya yang dibelah. Sebenarnya itu kan memang dari zaman dulu ya, Pak Supri, ya. Memang dari zaman dulu sebelum menggunakan lampu botol dan minyak tanah, kita sebenarnya di zaman dulu memang menggunakan pepaya yang dibelah dan juga menggunakan kapas untuk menyalakan lampu. Minyak kelapa. Betul, tambah minyak kelapa. Nah, bagaimana dari Pak Roni selaku pemuda ya dengan menanggapi hal tersebut, kesulitan membeli minyak tanah? Apakah memang ini sebenarnya juga kalau ada lampu botol ini bisa merusak polusi udara, bagaimana Pak? Ya, pandangan saya sebagai pemuda, untuk masalah minyak tanah ini memang ya tadi saja kami untuk mengadakan minyak tanah itu sangat luar biasa, sampai di luar biasa, sampai di kota sana habis minyak tanah. Memang jadi harapan kami sebagai pemuda, ini tolong untuk pemerintah, tolong jangan dihilangkan untuk masalah minyak tanah. Karena untuk masalah minyak tanah ini kan nantinya kalau hilang minyak tanah, nantinya tradisi dari Gorontalo itu untuk pasang lampu itu akan hilang juga. Jadi ini harapan kami sebagai pemuda, tolong jangan dihilangkan untuk masalah minyak tanah ini. Baik, silakan Pak, dari pemerintah mungkin menanggapi permintaan langsung dari pemuda, silakan Pak. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Onit sebagai tokoh pemuda harapan-harapan masyarakat. Pemerintah daerah memang sepertinya juga sangat berkeinginan seperti itu, menyediakan materialnya minyak tanah untuk, tetapi perlu kami sampaikan bahwa regulasi atau kebijakan untuk menghilangkan minyak tanah ini bukan kebijakan pemerintah daerah, bukan kewenangan dari para pemerintah daerah. Ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana dia hilang dari tahun ke tahun, ya, tadinya diganti terus sampai sekarang ini sudah menggunakan LPG. Jadi kami hanya mampu berupaya untuk tetap mengupayakan kepada pemerintah pusat. Tetapi kita juga dengan kebijakan-kebijakan regulasi pemerintah pusat untuk menciptakan ramah lingkungan, ya kita sebagai juga harus tetap mendukung daripada program-program pemerintah pusat. Oke, tadi Pak Supri sudah menjelaskan sedikit nih terkait dengan adanya mengurangi polusi. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah ini juga nantinya akan menjadi sebuah hal yang akan memang diterapkan kepada seluruh masyarakat dalam mempersiapkan Tumbilotohe? Gini, sebenarnya harapan kami memang tetap, keinginan kami tetap mempertahankan tradisi. Tradisi itu adalah sebagaimana telah dilakukan oleh para leluhur. Kalau dulu minyak tanah, seharusnya minyak kelapa, seterusnya terus minyak kelapa. Seperti itu. Kan awalnya para leluhur kita sudah mencontohkan mereka tidak menggunakan minyak tanah,
mereka menggunakan minyak kelapa. Itu lebih ramah lingkungan. Oke, Pak. Nah, sebenarnya kalau mau ikut ketentuan apa yang diinginkan oleh luhur, mereka menggunakan dulu minyak kelapa bukan minyak tanah. Betul sekali. Tentunya ini sangat menarik Pak ya, obrolannya semakin kesini makin menarik, dan kita akan lanjutkan obrolan ini setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah di Gorontalo Menyapa. Kita ada di mana sih? Kita ada di sini teman-teman. Wah. Ada di Brilliant Leadership School. Kita mau bikin eksperimen balon udara. Betapa bahagianya punya banyak teman. Betapa senangnya. Betapa bahagianya menikmati hari bersama. Ada beberapa anak-anak yang memang mendapat tekanan bahwa kamu dalam hal apa saja harus berhasil seperti itu. Akhirnya kan rasa percaya dirinya berkurang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo Menyapa. Kita masih membahas Tumbilotohe, keindahan budaya Gorontalo. Saya kembali ke Pak Safri terkait dengan Tumbilotohe ini. Pak, dari pemerintah apakah ada mengatur terkait pelaksanaan Tumbilotohe di Gorontalo, Pak? Ya, demikian. Mengenai pelestarian adat dan budaya, ini berbicara soal regulasi, kebijakan, tentu ada kebijakan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah menindaklanjuti untuk regulasi dari pusat untuk melestarikan adat dan budaya. Dan untuk pemerintah Kabupaten Bone Bolango ini telah diapa dengan peraturan daerah, saya kurang peraturan daerahnya. Dan alhamdulillah dengan regulasi ini sebagai dasar untuk kita membiayai pelestarian adat dan budaya di Gorontalo. Barangkali. Baik, tentunya dengan pelaksanaan ataupun juga dari pemerintah daerah dukungannya. Nah, ini saya melihat juga dari Desa Dutohe dan juga Desa Tanggilingo ini menyelenggarakan festival. Pak, bisa diceritakan Pak terkait awal mula dari festival ini, Pak? Memang awalnya kita udah tahun keempat ini ya, Pak. Awalnya masyarakat itu harus sendiri-sendiri ya, terus pemuda berinisiatif ya, bagaimana kalau dikoordinir ya, terutama yang ada di lorong perbatasan ini, lorong duta ya. Nah, itu inisiatif dari pemuda itu dipancing ya. Mereka sudah pasang memang alat bulunya ya, itu udah dipatok duluan, terus tinggal dihimbau kepada masyarakat ya, kita koordinir sama-sama ya supaya seragam. Nah, ini sudah berjalan tahun keempat dan alhamdulillah masyarakat sangat pendukung ya. Kalau kita istilah festival itu dilombakan ya, kalau ini tidak ya. Kita di sini
ikut saja meramaikan. Tapi kalau ada penilaian dari tingkat kabupaten untuk festival kita siap. Ya. Nah untuk tahun ini kebetulan kita bagi per lorong ya di sini. Oh, per lorong ya? ya? Ada lorong-lorongnya itu yang kita lombakan ya. Oke. Ya, ada lorong terus terang, lorong mandiri dan lain-lain. Ya. Lorong Garuda, nah, itu dilombakan di internal panitia. Kalau untuk tingkat kabupaten kami kurang tahu kalau tahun ini ada festival. Tapi biasanya ada festival, cuman biasanya jurinya tidak ketahuan. Mereka datang diam-diam menilai ya. Yang paling dinilai itu adalah orsinilnya dari Tumbilatohe ya. Lampu Apakah botolnya. masih ada konsep tradisionalnya begitu ya Pak? Ya. Itu nanti diumumkan setelah Lebaran baru kita tahu ya. Kita masuk di juara atau tidak itu ketahuan deh. Itu biasanya panitia kabupaten yang melaksanakan. Ini sudah berapa lama Pak? Ini kalau kita khusus di sekitar sini udah tahun keempat kita koordinasi dengan panitia. Udah tahun keempat ini. Kebetulan Ibu Bupati sudah ketiga kalinya membuka acara ini. Ya, kami senang ya. Sangat didukung penuh oleh pemerintah daerah. Bupati saja hanya kita WA dia sudah siap ya. Siap untuk mendukung. Jadi masyarakat sudah tahu persis ya. Jadi masyarakatnya antusias. Bisa dilihat kegiatan pembukanya tadi ya sangat meriah ya. Meriah. Nah, kehadiran Ibu Bupati. Artinya ada dukungan dari pemerintah begitu ya Pak Arpan ya. Baik, Pak Roni sebagai pemuda, apa peran pemuda dalam pelaksanaan festival atau kemeriahan dari Malam Tumbilatohe yang ada di desa ini? Ya terima kasih. Peran kami sebagai pemuda, di mana kami dari awal kolaborasi dengan masyarakat, memancing masyarakat supaya ini bagaimana cara kita untuk meramaikan, ya, meramaikan festival Tumbilatohe ini. Memang yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, memang di lorong kami ini belum termaksud untuk dilombakan. Tapi kami kalau dari pemerintah, kami siap. Apakah akan dilakukan perlombaan? Terima kasih. Baik, dari Pak Safri sebagai pemerintah melihat adanya kegiatan ini Pak, seperti apa Pak? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Panitia, Pak Arpan dan Pak Roni tadi. Kegiatan sebenarnya seperti ini, awal dulu saya juga di Panitia Hari Besar Islam. Saya juga sebagai panitianya. Di Kesra ada juga saya dulu mantan kepala bagian Kesra dulu. Dulunya ya, sebelum-sebelumnya, bukan dulunya, sebelum pemerintahan Bermolango, itu selalu melombakan. Cuma memang untuk tahun ini kami mohon maaf. Dengan keterbatasan fiskal sekarang ya, dengan sejaknya COVID, belum punya perekonomian, dengan keterbatasan fiskal pemerintah daerah, maka untuk tahun ini kami belum melaksanakan lomba untuk Tumbilatohe, tapi kami melaksanakan lomba kemakmuran masjid. Kami fokus lagi ke kemakmuran masjid, kebersihannya, jamaahnya, sholat ada. Dan ini kami laksanakan tahun ini. Apakah itu juga berkaitan dengan Tumbilatohe atau di luar dari itu Pak? Orang daripada Tumbilatohe untuk mengajak orang ke masjid. Nah, jadi untuk tahun ini kami pada lomba kemakmuran masjidnya. Nah, jadi punya sinkronisasi, ada kaitan sering kita. Karena Tumbilatohe ini sesungguhnya esensinya mengajak masyarakat untuk iktikaf di masjid, memakmurkan masjid. Nah, ini jadi kami ganti program pada tahun ini pada lomba kemakmuran masjid. Dan alhamdulillah sudah diumumkan, sudah diserahkan hadiahnya pada saat safar Ramadan. Tadi ada keterbatasan fiskal. Ya, tapi insya Allah masukan-masukan ini tahun depan kami akan berupaya menyampaikan ini kepada Ibu Bupati untuk kiranya dapat diprogramkan lagi. Memang kami ganti-ganti kegiatan, tapi punya sinkronisasi pada Sebat Ramadan. Baik, tentunya juga masyarakat sangat antusias begitu Pak untuk mengikuti lomba tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak. Oh ya, benar sekali. Dan memang kami sangat salut, terima kasih juga kepada dua desa ini. Kami dengan Ibu Bupati hadir, melihat begitu semarahnya, begitu antusias masyarakatnya. Ada suatu kebanggaan yang luar biasa dari pemerintah daerah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada dua desa ini, terutama ketua panitianya, tokoh-tokoh pemuda, pemerintah desanya,
yang begitu semangat, antusias dan mendukung program pemerintah daerah. Baik, saya langsung ke pemuda desa Pak Roni terkait dengan festival ini. Apakah kesulitan untuk mengajak pemuda-pemuda lainnya, Pak? Ya, terima kasih. Memang dari awal, jujur saja kami dari pemuda tidak ada kesulitan. Karena sudah dari jauh-jauh hari kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat maupun teman-teman pemuda. Kebetulan di sini ada 2 gabungan Rema Muda, Desa Dutohe Barat dan Tanggilingo. Ini kita kolaborasi dan kebetulan tahun ini kita lombakan per lorong. Jadi ada beberapa lorong. Ini dalam satu koordinator yang diketuai oleh Bapak Arpan Akuba. Jadi kalau menurut saya tidak ada kesulitan sama sekali. Meskipun ini kan dari 2 desa, Pak Roni. Iya. Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Seperti apa Pak Roni membangun komunikasi dengan pemuda-pemuda dari 2 desa tersebut? Memang cara kami pemuda yang ada di lorong utama ini, lorong perbatasan antara Dutohe Barat dan Tanggilingo ini, kita sebelum 2 bulan sebelum perayaan Tumbilotohe ini kita datangi. Iya. Kita datangi ke Rema Muda di Tanggilingo maupun Desa Dutohe Barat, bagaimana kita berkolaborasi untuk meramaikan Tumbilotohe pada tahun ini. Dan ini buktinya, salah satu bukti bahwa mana alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa menurut kami. Ya. 2 bulan sebelum Ramadan. Iya. Sudah ada persiapan dari Januari seperti itu. Iya. Ini emang sudah dari tahun ke tahun memang seperti itu, Pak Roni? Iya, memang ini sudah kebetulan kami merayakan Festival Tumbilotohe ini sudah 4 tahun ya, sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Oke, baik. Pak Arpan, siapa saja yang turut serta untuk mensukseskan kegiatan ini? Ya, yang turut serta mensukseskan kegiatan ini yang pertama pemuda ya. Tapi koordinasinya bagus karena kita koordinasi di masjid. Jadi pusatnya kedua pemuda ini kumpulnya di masjid ini. Ya. Jadi agak mudah kita mengkoordinasi apa yang direncanakan, diprogramkan oleh pemuda itu bincang-bincangnya dari teras masjid ini. Jadi agak mudah kita mengkoordinasi. Jadi alhamdulillah saya lihat, saya sebagai tabir masjid juga, saya lihat antusiasnya pemuda, ya saya tampung ya. Saya tampung. Tapi dari tahun ke tahun kita gantian ketuanya ya. Kita harus serahkan ke anak muda lagi, kalau anak muda tidak ini kembali lagi ke tabir masjid. Tapi itu ya, karena pusat kita di masjid, jadi agak mudah ya, agak mudah. Ya. Jadi titik kumpulnya di sini titik kumpulnya di masjid, komandonya dari masjid. Di sini, ya. Oke. Dan saya juga penasaran Pak Arpan, apakah ada kesulitan dalam pengumpulan dana? Dananya ini secara mandiri, sukarela dari masyarakat yang berada di desa ini, atau ada bantuan juga dari pemerintah? Ya, terima kasih ya. Karena kita ada grup WA ya. Sudah 4 tahun itu ada grup WA belum dinonaktifkan. Itu grup WA-nya apa namanya? Panitia Asik-Asik Tumbilotohe. Nah, kita pancing ya dari grup WA itu biasanya list pemuda yang duluan ya. Roni ya, dia ada list, kita kumpul dana 100. Nah, udah terkumpul, kita pancing sudah ya. Jadi sudah ada modal ya. Kita buat dulu patoknya, kemudian akan berkembang terus. Kita buat proposal ya. Proposalnya kita edar dulu di masyarakat ya, di masyarakat yang tidak ada di grup itu. Nah, kemudian kita coba audiens dengan Bupati. Alhamdulillah Bupati sangat mendukung ya. Ada dana walaupun sedikit tapi sudah cukup buat kami ya. Semangatnya itu yang kami tangkap ya dari Ibu Bupati ya. Baik. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat seperti di sini kita ini ada anggota dewan yang jadi ya, ya mendukung, ya, sangat membantu kami di kepanitiaan itu ya. Artinya ini ada banyak sekali support ya, ya banyak support dari donatur. Berbagai pihak, kemudian juga ada donatur ya. Ya. Artinya meskipun kekurangan dana, tapi ada tadi komunikasi melalui grup panitia Asik-Asik Tumbilotohe. Ya. Nah, sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya ke Pak Safri terkait dengan beberapa permintaan dari masyarakat ya. Mungkin juga ada koordinasi sebelumnya terkait dengan kegiatan festival ini. Pertama kalinya nih Pak, ini udah keempat kali ya, 4 tahun gitu. Gimana tanggapan dari pemerintah saat itu Pak? Ya,
kalau pemerintah daerah bukan hanya 4 tahun belakangan, tapi sejak lama ya. Bahkan Monemolango ya tentunya sejak awal pembentukan Kabupaten Bone-Bolango. Makanya saya bilang tadi, kan kita ada bentuk panitia ya, lomba-lomba, bahkan kita lomba-lombakan. Jadi untuk koordinasinya ya. Jadi kalau di setiap sebelum Ramadan, ini kami pemerintah daerah itu sudah membuat juga musyawarah rapat di pemerintah daerah dan ditinjau sampai ke kecamatan dan desa. Dan apa yang dilaksanakan oleh desa Tangkiling itu adalah wujud dari tindak lanjut dari apa yang telah kami sampaikan di pemerintah daerah. Barangkali itu. Oke, kembali ke Pak Arpan terkait dengan komunikasi yang sudah dibangun ya, entah itu secara langsung dan juga melalui grup WhatsApp ya. Nah Pak, ini kan pastinya dalam mengumpulkan massa ada harus dihubungi ya, kepastian waktunya jam berapa. Nah itu biasanya saya penasaran nih Pak, di awal itu biasanya kumpulnya pada siang hari atau malam hari Pak? Awal-awalnya kalau bulan Ramadan ini sudah kita mulai start kerja, itu malam hari ya. Udah diumumkan setelah sholat tarawih ya. Itu panitianya sudah berkumpul di sini, apa yang akan kita kerjakan malam ini. Itu startnya setelah sholat tarawih bahkan sampai jam 3 malam. Jam 3 malam. Ya. Itu antusiasnya pemuda itu, saya itu terharu ya lihat. Ada bapak-bapak juga yang memang punya keahlian, pas-pas yang ahli ya, itu membantu panitia. Itu saya sangat senang ya, dukungan kolaborasi orang tua-tua ya dengan pemuda ya, sangat. Itu bisa dilihat ya destinasinya dan spot yang ada di kapal itu ya. Itu pekerjaan mereka itu sampai jam-jam 3 malam. Itu start dari setelah tarwi ya. Oke, dari Pak Roni, boleh ceritakan sedikit Pak Roni bagaimana saat itu ketika berkumpul. Ini kan biasanya pemuda itu kalau pagi sampai sore ada kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya. Nah bagaimana itu Pak Roni? Memang jujur saja, untuk mengumpulkan massa itu atau teman-teman pemuda ini memang kalau di jam waktu yang memang sore, memang teman-teman pemuda juga ini kan ada aktivitas masing-masing. Ada yang kerja di sawah, ada yang tukang bangunan, ada yang kantoran. Jadi kita berinisiatif untuk mengumpulkan yang sudah jelaskan Pak Ketua tadi setelah sholat tarwih. Ya. Apakah memang ada persiapan juga dari jauh hari sebelum Ramadan, Pak Roni? Ya, sudah ada persiapan. Memang sebelum Ramadan, saya sebagai pemuda dan teman-teman yang lain itu sudah menyiapkan bahan-bahan yang kita akan gunakan nanti, Pak. Itu kolaborasi dengan yang lebih tua juga, iya, dengan orang-orang tua ya? Baik. Kita kolaborasi. Ya. Baik, oke. Pak Sapri, saya ingin bertanya kembali nih dengan persiapan tadi yang disampaikan oleh Pak Arpan, Pak Roni ya. Apakah juga dari pemerintah daerah ini kan sudah beberapa kali dilaksanakan gitu ya. Tentunya kalau sudah memasuki Ramadan, sudah memasuki Tumbilotohe, bagaimana persiapan dari pemerintah? Wah ini kita akan memasuki lagi nih, pastinya ada kegiatan lagi nih di Dutohe dengan Tanggiling. Wah gimana tuh dari pemerintah Pak? Ya, benar sekali. Jadi sebelum saya jawab tadi itu, jadi sebelum saya jawab yang tadi, kunci sukses ya, kunci sukses tentang suatu kegiatan adalahnya bersatunya pemimpin dengan yang dipimpin. Artinya ketua Tamirul ini saya anggap dengan pemuda ada sangat hebat. Mereka bisa memanage, mereka bisa mengorganisasi, tidak gampang. Kalau pimpinan itu mereka tidak senang nih, tidak pintar manage, tidak pintar organisasi, pasti tidak akan sukses. Alhamdulillah tanpa modal dari pemerintah, ini hanya partisipasi bisa melaksanakan. Saya bisa ini ratusan juta anggarannya. Dan ini bertahan sampai dengan hari ini. Itu sebelum itu yang kalau saya lihat tadi, ini bersatunya pemimpin dengan pimpin. Mereka sangat mendukung, terutama ketua panitia dan pemuda sini Takmirul Masjid itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya antusiasme dari para masyarakat ini, tentunya apa yang dilaksanakan itu tentunya merupakan suatu keinginan dari pemerintah daerah. Sehingga memang ke depan, saya kan dari awal kita sudah tiap tahun menganggarkan cuma keterbatasan fiskal. Untuk tahun ini kami roba program, tetapi kami tetap anggarkan. Cuma tahun ke depan lagi kami akan terus mensupport. Makanya
walaupun dengan tidak adanya lomba, tapi Ibu Bupati tadi sampaikan pada dia terjun langsung, walaupun dengan dana mungkin dana pribadi ya. Baik, Pak Arfan, dengan dukungan dari pemerintah ini sangat luar biasa sekali saya melihat ya, tidak putus dukungan ini dari tahun ke tahun. Saya kembali dengan kegiatan ini, apakah memang dari tahun ke tahun ini konsepnya dikreasikan dengan tradisional dan juga modern, atau sebelumnya ini memang konsepnya ada juga tradisional, full tradisional? Ya. Memang konsepnya kolaborasi antara modern dengan tradisional dari dulu ya. Dulu tetap begitu. Setelah kita start mulai mengkoordinir kegiatan itu, konsep gabungan antara tradisional dengan yang modern ya. Nah, ini dukungan pemerintah juga sangat baik ya. Kita datang saja ke pimpinan kita, Ibu Bupati ya. Walaupun kita sudah menyampaikan hanya undangan saja, itu beliau tetap, kita tidak lari kosong lah. Beliau tetap ada ya untuk panitia. Ini kami sangat, makanya kami sangat senang dengan pimpinan daerah yang ada di daerah kami, Bonebulang. Iya, dan ini sangat disenangi oleh masyarakat. Ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan obrolan ini setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah di Gorontalo Menyapa. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo Menyapa. Kita masih membahas Tumbilotohe, keindahan budaya Gorontalo dan juga pelaksanaan Tumbilotohe di Desa Dutohe Barat dan juga Desa Panggilingo, Kecamatan Kabila, Bone Bolango. Saya ke Pak Roni sebagai pemuda desa. Dengan kegiatan festival ini, Pak Roni, adakah juga program-program khusus dari pemuda yang diselipkan dari kegiatan ini? Memang kalau untuk menyinggung program, memang untuk tahun ini kita belum untuk program-programnya. Cuman kita lebih fokus untuk melombakan, ya, melombakan antara lorong yang satu dengan yang lain. Kebetulan di sini ada 4 lorong yang kita lombakan. Itu nantinya bisa mengembangkan atau menunjukkan kreativitas masing-masing lorong. Nantinya itu kita akan nilai, nantinya kita akan kasih hadiah juga, ya. Baik, dengan kegiatan tadi ada dilombakan antara lorong, bagaimana itu Pak Arpan sebagai ketua panitia? Ya, memang ya antara lorong kan ada kreasinya masing-masing. Terus itu dibuat video klipnya. Ya. Nah, kita nilai dari video klip itu, ya, setelah diputar video klipnya, lorong mana yang paling tampil lebih kreatif. Ya. Nah, kemudian hasil pengumumannya akan kita umumkan pada lebaran ketupat. Ya. Kita akan pusatkan lagi di tempat yang sebelah, di kapal tadi, itu kegiatan lebaran ketupat. Itu akan diumumkan yang pemenang pada hasil kreasi dari setiap lorong yang ada di lorong duta utamanya, lorong duta utama. Jadi kegiatan khusus yang ada juga di dalam festival ini adalah perlombaan tadi. Ya. Dan tadi sempat disebutkan terkait dengan kapal, itu sebenarnya ini menjadi ikon dari setiap festival di sini, Pak, atau seperti apa? Nah, sebenarnya itu kreasi dari anak muda, saya juga kaget ya. Ya apa kita di sini ya pakai ikon kapal. Ternyata itu yang di lorong sebelah itu pengguna kapal tol laut. Mereka lebih suka ya, lebih suka ke Sulawesi Tengah. Jadi mereka inisiatif kalau bagaimana kita buat miniatur dari kapal tol laut di Tumbilotohe tahun ini ya. Jadi kreasinya cukup bagus ya, dan itu memang mereka-mereka yang ada di kompleks itu adalah pengguna kapal tol laut. Ya. Itu idenya. Apakah ada sebutan tersendiri dari kapal itu? Ya, kebetulan karena lorong kita lorong duta, itu kapalnya disebut KM Duta 001. Kenapa sampai dengan sebutannya KM Duta 001? Kenapa 001? Tidak ada 02, 03, 04? Itu kapal yang pertama untuk KM Duta. Mudah-mudahan masih ada 02-nya, 03 ya, di lorong-lorong yang lain. Baik. Pak Safri, dengan kreativitas dari masyarakat yang ada di Desa Dutohe Barat dan Desa Tanggilingo, juga ini kreativitas dari pemuda ya yang mengadakan adanya kapal begitu, Pak. Bagaimana dari pemerintah melihat kreativitas dari masyarakat yang ada di sini? Ya, itu tadi saya katakan tadi. Pertama, kami melihat itu bahwa ketua panitia tadi ada dukungan pertama. Kedua, kreativitas ini muncul karena memang kami melihat karena ini sudah dari 4 tahunnya sebelumnya, dari tahun-tahun mereka kan melihat ya, dari tahun evaluasi ada peningkatan terus, ketiga lagi ditingkatkan lagi, keempat ditingkatkan lagi, lalu tidak ada kapal, sekarang sudah ada kapal. Nah, yang lalu belum ada kapal, sekarang sudah ada kapal. Tahun ke depan lagi mungkin tidak lagi, mungkin ada lagi yang kreativitas yang akan muncul. Nah, dengan adanya kreativitas masyarakat ini tentunya kami pemerintah daerah terus mendorong support, dan kami menghimbau nanti kalau boleh sampai di desa juga ya, dana desa juga kalau perlu memberikan support kepada dana desa juga kan besar. Iya, harapannya ada dana juga dari pemerintah ya Pak ya. Pemerintah desa, pemerintah itu sampai pemerintah desa. Baik, Pak Arpan, terkait dengan hal yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Safri ya, ini ketika mempersiapkan kegiatan ini, siapa saja pengunjung yang datang di tempat ini, Pak? Apakah juga ini hanya masyarakat yang ada di desa ini, atau juga dari daerah lain atau desa lain?
Kalau kita perhatikan ya, selain masyarakat yang ada di lorong ini, di desa ini, ada juga yang dari luar desa Tanggilingo dan Nusa Barat, itu berkat dukungan sosial media ya. Begitu mereka posting baru saja persiapan, itu sudah banyak yang datang ya. Posting apalagi baru-baru ini sudah diliput oleh TVRI langsung ya. Itu bisa memancing masyarakat dari luar penasaran ya. Kok kapalnya sudah mulai dibikinnya. Alhamdulillah ya, bisa dilihat kunjungan masyarakatnya tadi luar biasa ya. Bisa apalagi masih 3 hari ke depan ya. Itu pasti banyak masyarakat yang akan datang ke tempat ini. Iya, dan dari Pak Roni terkait dengan hal tersebut ya, ini kan kita melihat juga ibu-ibu biasanya ya Pak Arpan ya, yang langsung melakukan siaran langsung nih, cepat sekali ya dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan ini. Dari pemuda seperti apa untuk ajakan kepada pemuda lainnya, masyarakat itu bisa datang mengunjungi tempat ini? Memang awalnya kita membuat kapal itu tujuannya itu, bagaimana kita mengajak atau mendatangkan masyarakat maupun masyarakat dalam dan luar dari Gorontalo untuk datang ke spot-spot yang kita sudah buat yang ada di lorong duta ini. Memang untuk mengajak atau mensosialisasikan kepada masyarakat ini memang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita lewat masyarakat yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi sebelum 3 hari sebelum hari H itu sudah banyak yang datang. Itu sudah melakukan siaran langsung, dari situ berkembang terus. Nantinya ya sudah kita lihat tadi banyak pengunjung yang alhamdulillah banyak yang datang. Artinya semakin banyak minat dari masyarakat lain juga datang ke sini. Iya. Oke, Pak Arpan, apakah ini nanti kegiatannya akan tetap dilanjutkan dengan konsep yang lebih dari ini atau bagaimana, Pak? Insya Allah kita tetap lanjutkan ya. Saya tunggu ide kreatif lagi dari pemuda ya. Kita tampung ya. Tetap kita pusatkan di masjid ya. Kita kembangkan kreativitasnya mereka. Setelah sholat kita bincang-bincang, apalagi ya rencana berikutnya. Kalau ada lebih bagus lagi ya silakan ya. Kita dukung ya. Untuk kedepannya ya kami insya Allah tetap sehat ya. Pemudanya tetap semangat. Tetap akan kita lanjutkan insya Allah. Baik, dari pemerintah ke depannya apakah nantinya ini program akan menjadi program pemerintah juga artinya bekerja sama dan juga akan lebih membantu mengkreativitaskan kegiatan Tumbilotohe di desa ini? Kalau dari pemerintah tentu iya. Bukan hanya mendorong, bahkan akan terus berkomitmen yang tinggi untuk dari tahun ke tahun untuk lebih meningkatkan apa yang telah kami programkan. Maka tadi saya bilang ke depan, walaupun kita di tengah keterbatasan fiskal, kami kan di desa juga ada dana desa, itu kan bagian dari pemerintah juga. Sehingga apa yang telah disampaikan oleh dari desa anak-anak muda Tamirul ini, insya Allah akan kami bawakan ke pemerintah daerah untuk terus mendorong, bukan hanya di desa 2 desa ini, tapi seluruh yang ada di Kabupaten Molango. Dan kegiatan Tumbilotohe seperti ini memang ada juga di tempat-tempat lain. Tapi kami mungkin, tapi untuk Dutohe dan Tanggilingo kami juga memang sangat salut. Karena tadi lihat antusiasme yang luar biasa di masyarakat, sangat meriah. Dan insya Allah ke depan, bukan hanya di Dutohe dan Tanggilingo, akan merembet juga ke desa-desa yang lain. Okay. Sehingga ini akan lebih semarak apalagi di desa-desa. Jadi kita akan melihat berbagai perayaan Tumbilotohe di beberapa desa lainnya. Dan Pak Roni terkait dengan hal ini apakah ada tantangan begitu dari pemuda setelah ada kegiatan ini? Seperti halnya ini kan lagi musim hujan ya Pak ya. Seperti apa dari pemuda sendiri untuk mengantisipasi dengan hal tersebut? Memang jujur saja tantangannya itu sekarang kan musim hujan. Tapi tidak mengurangi semangat dari kami pemuda maupun panitia, tetap standby terus ya. Contoh tadi atau kemarin hujan, alhamdulillah teman-teman itu tetap standby untuk melakukan pekerjaan, sisa-sisa pekerjaan yang tinggal beberapa hari ini. Baik, dari Pak Arpan, kalau misalnya ini hujannya tidak berhenti Pak, antisipasi apa yang disiapkan dari panitia?
Memang hujan itu tidak bisa kita prediksi, walaupun Iya. kita mendengar dari BMKG ada perakiraan cuaca, tetap bisa meleset. Cuman dari panitia supaya ini tetap semarak, kan tidak semuanya kita pakai lampu botol, ada lampu listrik. Itu tetap akan kita pertahankan semaraknya, dan lampu-lampu ini mungkin kita pasang di selasar masjid. Jadi tetap akan semarak ya, walaupun hujan. Ya. Oke. Akan tetap dipertahankan dan kita juga berharap ke depannya ini lebih wah lagi ya, dan juga makin meningkat minat dari masyarakat untuk mengunjungi, melihat secara langsung kemeriahan Festival Tumbilotohe yang ada di Desa Dutohe Barat dan juga Desa Tanggilingo. Dan sayang sekali kita juga dibatasi oleh waktu, Pak Safri, Pak Arpa, dan juga Pak Roni. Saya langsung ke closing, mungkin sedikit penutup dari Pak Roni. Silakan Pak Roni sebagai pemuda desa, ajakan kepada masyarakat atau harapannya terkait dengan Tumbilotohe. Silakan. Ya, terima kasih. Harapan saya yang pertama adalah untuk pemerintah daerah ini bisa lebih lagi mendukung atau mensupport kami panitia. Salah satunya khususnya yang ada di Lorong Duta, untuk bisa sehingga kalau ada dukungan dan support dari daerah atau ini akan menambah semangat kami pemuda untuk lebih berkreativitas. Ya, seperti itu. Baik, silakan Pak Arpan. Ya, kalau saya ya sebagai ketua panitia, harapan saya kepada pemuda ya, mari kita bangun kebersamaan ini ya, terus menerus, dan mari kita bahas, tetap kita pusatkan di masjid. Itu itu prinsip saya. Kalau kita bahas dari masjid, insya Allah Allah akan mendukung ya, memberkahi semua langkah kita, usaha kita. Ya. Ya, ada kolaborasi dengan pemuda dan juga masyarakat secara umum dan dari pemerintah. Ya. Bagaimana? Harapan-harapan dari pemerintah daerah, pertama, tingkatkan atau lebih kembangkan lagi budaya huyulah, budaya gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat, yang sudah ada sekarang ini. Para pemuda, baik gotong royong, menyumbangkan tenaga maupun biaya ya, anggaran. Itu kami mengharapkan agar terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi tahun ke depan, sehingga kegiatan-kegiatan ini akan lebih semarak lagi. Itu barangkali yang kami. Baik, kita berharap pemirsa dari Tumbilotohe ini juga masih dipertahankan nilai-nilai budaya, keagamaan, dan juga nilai lokalnya, dan masyarakat semakin minat untuk merayakan Tumbilotohe setiap Ramadan setiap tahunnya. Dan terima kasih Pak Safri, terima kasih Pak Arpan, terima kasih Pak Roni atas kesempatannya pada dialog hari ini. Dan pemirsa, demikian dialog Gorontalo Menyapa tentang Tumbilotohe, keindahan budaya Gorontalo. Saya Elmawati Jaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.